Eh, Selamat pagi semua. Pagi, Pak. Selamat pagi. Pagi, Pak. Selamat Pagi, pagi. Pak. Apa kabar? Pagi, Pak. Apa kabar? Selamat pagi, Pak. Kabar baik. Baik, Baik, Bisa Pak. semua lihat muka saya ya? Tuhan baik, Pak. Puji Tuhan, kabar baik, Pak. Semoga semua dalam keadaan sehat di masa Amin. pandemi COVID-19. Pasti yang diinginkan itu adalah kesehatan. Ya, karena kesehatan itu lebih berharga daripada kekayaan. Hari ini kita masuk dalam materi menumbuhkan semangat kewirausahaan menghadapi tantangan globalisasi. Ya, Anda telah melihat tayangan materi saya. Iya, Pak. Semua lihat, ya. Dalam PowerPoint Anda lihat materi di depan. Bisa dilihat? Bisa, Pak. Nah, Oke. Menumbuh kembangkan semangat kewirausahaan menghadapi tantangan globalisasi itu saya kasih dengan judul motivasi kewirausahaan. Ya, motivasi kewirausahaan. Dibawakan pada kegiatan pendidikan kewirausahaan bagi mahasiswa baru Fakultas Hukum Undana tahun akademik 2020. Sebelum memberikan materi sesungguhnya itu apa, itu kewirausahaan, dan bagaimana memulai suatu usaha, saya ingin memperkenalkan ya diri saya, data pribadi saya. Ya, coba lihat. Saya memulai kewirausahaan itu bukan dengan teori, tapi dengan praktek. Bisa dilihat ya. Ketika saya kuliah, saya sebenarnya tidak mampu untuk melanjutkan kuliah sebagai akibat karena tingkat ekonomi orang tua di bawah kemiskinan. Bisa lihat data di depan? Bisa, Pak. Oke. Pak. Saya kelahiran dari Tanah Toraja 62. Tamatan dari UNHAS tahun 88 dan ikut S2 di Undana 2011. Saya pengasuh mata kuliah kewirausahaan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan juga Sosiologi Industri. Hobi saya tenis meja, ya. Anak 2. Saya sengaja munculkan riwayat pekerjaan saya sebelum jadi dosen. Ya. Jadi riwayat pekerjaan saya itu ketika saya kuliah tidak mampu bayar uang kuliah. Ya, saya di Fakultas Pertambangan uang 81.000 tidak mampu bayar. Akhirnya masuk di jurusan sosiologi dengan uang kuliah 25.000. 25.000 rupiah per semester itu pun juga tidak mampu untuk membayar. Akibat karena orang tua itu dia adalah penggarap sawah orang lain dan gembala kerbau orang lain. Jadi betul-betul kita diperhamba, dan itu merupakan suatu bagian motivasi dalam diri saya. Bagaimana caranya untuk bisa merubah, ya, bisa merubah status sosial ekonomi orang tua saya. Dan Anda adalah orang-orang terhebat, terpilih masuk di Fakultas Hukum dari sekian ribu orang yang ikut mendaftar. Anda termasuk orang-orang yang dilahirkan untuk sukses.
status Anda sekarang itu dalam proses untuk menaikkan status sosial ekonomi orang tua. Ya, kita mengerti hampir semua yang masuk perguruan tinggi, sekitar 65%, mahasiswa itu berasal dari kalangan orang tua yang tidak mampu. Makanya lewat motivasi kewirausahaan ini saya ingin menunjukkan bahwa ketika saya masuk kuliah, uang 25.000 itu tidak mampu untuk membayar. Akhirnya saya berupaya untuk bagaimana bekerja. 1985 itu saya diajak oleh teman untuk bekerja di perusahaan asuransi sementara, belajar, kuliah di UNAS waktu itu. Coba perhatikan baik-baik ya, ini bagian motivasi Anda supaya ketika Anda kuliah, jangan hanya mengandalkan bantuan dari orang tua, tapi bagaimana Anda bisa mandiri. Karena ketika kita belajar di perguruan tinggi, waktu yang kita gunakan, ya, waktu yang kita gunakan itu terlalu banyak yang kita bisa selingi untuk bekerja. Anda lihat tayangan saya, ternyata saya mampu untuk bisa menjabat sebagai kepala unit produksi di ujung pandang utara sementara kuliah. Coba lihat. Itu lanjutan pekerjaan itu saya wisuda tahun 88. Tapi ketika belum wisuda, masih belum KKN, itu sudah ada tawaran untuk menjadi seorang dosen. Anda sekarang belum tahu apa yang harus Anda kerjakan, kan? Tapi yang penting itu adalah manfaatkan ya peluang ini untuk saudara. Anda dipercayakan oleh orang tua dan undangan percayakan Anda untuk masuk salah satu yang terbaik di Undana, masuk di Fakultas Hukum. Jangan sia-siakan waktu itu untuk santai. Dan saya salut bagi Anda ketika dari semester pertama sampai semester 7 itu sudah semua materi sudah rampung. Ya. Kejar ijazah. Nanti dalam perjalanan ketika Anda kuliah ada saja tawaran untuk Anda boleh kerja. Apalagi dari Fakultas Hukum ini. Coba perhatikan jenis usaha yang saya lakukan selama ini sementara kuliah dan juga sementara untuk membawakan materi. Saya membuka percetakan batako, kontraktor, usaha batu kali, bikin rumah makan, dan yang terakhir itu adalah usaha pupuk organik. Saya akan libatkan saudara nanti untuk masuk dalam penjualan pupuk organik. Ya, Anda akan dapat bonus sampai 20%. Jadi kewirausahaan ini adalah bagaimana kita bisa menciptakan sesuatu yang baru, yang berbeda dengan orang lain. Saya sengaja munculkan lagi, saya hobi tenis meja. Tahun lalu saya dapat juara 3 untuk daratan Pulau Jawa. Anda tahu bahwa perbanyak jejaring sosial untuk meningkatkan dan menumbuh kembangkan kewirausahaan itu harus kita perbanyak jejaring sosial pertemanan, termasuk dalam kegiatan-kegiatan organisasi. Tapi jangan kegiatan organisasi di kampus. Ada suatu keseimbangan antara kuliah dan masuk terlibat dalam suatu organisasi. Ketika saya kuliah, saya dapat penghargaan. Ya. Penghargaan istimewa naik 20% baru semester 5.
288% saya bisa menggolkan premi sekian puluh juta waktu itu. Bayangkan. Ya. Ini juga saya dapat penghargaan dari Jakarta mengenai penjualan produk asuransi. Itu luar biasa. Ketika saya SD, itu tidak punya cita-cita tidak jelas. Maklumlah saya adalah anak dari seorang petani miskin, seorang petani penggarap. Mama saya itu penjual dari pasar ke pasar. Tapi pada saat itu saya sudah belajar itu namanya kewirausahaan. Kewirausahaan itu muncul dari suatu gagasan, ide-ide baru. Ketika Anda masih duduk di SMP, SMA, dan rajin untuk bantu orang tua, disitulah muncul ide-ide kewirausahaan Anda. Menghasilkan sesuatu yang bernilai ekonomi. Ya, seperti itu ya. Saya ketika 88 saya bangga. Ketika saya wisuda. Dan tentunya Anda masuk di semester 1 Fakultas Hukum, ya Anda bangga. Tapi kebanggaan itu nanti akan terwujud ketika Anda nanti selesai. Jadi utamakan kuliah dulu, karena hambatan-hambatan dalam era globalisasi ini, akibat karena adanya suatu perkembangan zaman, pergaulan antara mahasiswa yang lawan jenis antara laki-laki dan perempuan itu sangat mempengaruhi tingkat keberlanjutan studi mahasiswa. Oleh karena itu, ketika Anda berkenalan di kampus yang beda ketika Anda berada di daerah pedalaman, Anda memiliki suatu kebebasan ya. Anda memiliki suatu kebebasan jauh dari orang tua. Perhatikan, karena kebebasan itu jangan digunakan ya untuk bergaul secara bebas. Saya katakan demikian karena pengalaman saya 30 tahun mengajar di Undana, khususnya di jurusan sosiologi. Banyak mahasiswa yang putus di tengah jalan akibat karena pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Itu yang utama. Kendalikan dari diri Anda, ya. Boleh namanya pacaran, tapi pacaran yang sifatnya untuk membangun. Usahakan supaya dalam setiap semester jangan ketinggalan setiap mata kuliah. Karena ketika ketinggalan, Anda di semester 3, padahal ada mata kuliah yang tinggal di semester 1. Malu dong sama adik-adik tingkat kita ketika kita bergabung lagi di semester 1 kan? Malu. Itu adalah juga bagian dari kewirausahaan. Kita memperhitungkan waktu yang kita gunakan lagi untuk kita kembali kuliah di semester 1. Ini perlu direnungkan ya. Oleh karena itu judul saya ini motivasi kewirausahaan di kalangan para mahasiswa. Menikah pun juga seperti itu. Jangan terburu-buru untuk menikah. Apalagi dalam masa kuliah. Ya, kendalikan diri. Kalau perlu, ketika Anda wisuda, bekerja dulu dan menghasilkan uang, baru Anda bisa menikah. Jangan bikin susah orang tua. Ya, ini saya sengaja ya tayangkan dokumentasi ini. Saya menikah tahun 1994 ketika sudah 5 tahun jadi dosen dan tidak merepotkan lagi orang tua saya untuk membiayai pernikahan saya. Saya sudah bisa mandiri. Ya,
Kami dikaruniai oleh 2 anak saja. Cukup. Kami betul-betul merasa bahagia memiliki 2 anak yang sudah sarjana, ada di Fakultas Kedokteran 1 dan sudah di Angkasa Pura Jakarta 1. Itu luar biasa. Ya. Oke. Kita masuk dalam sesungguhnya itu kewirausahaan itu apa? Ya. Di materi kedua saya kamu bisa perhatikan ya. Semua bisa jelas melihat tayangan Bisa, Pak. materi saya ya. Jelas, Pak. Lihat. Bisa Pak, Iya, bisa Pak. Pak. Halo? Nah, kita masuk pada yang sesungguhnya itu kewirausahaan itu apa? Ya, kewirausahaan itu bisa juga kita kaitkan dengan kewiraswastaan. Wira swasta, wira itu berasal dari kata wira. Kewirausahaan itu berasal dari kata wira. Wira itu teladan, pemberani. Ya. Perlu dicontoh. Pendekar, pelopor, unggul, berjiwa besar, berbudi luhur. Masih ingat? Wiro Sableng, masih ingat kan? Ya. Wiro Sableng itu pelopor, pemberani kan? Makanya dia dijuluki Wiro. Wiro Sableng. Ya. Usaha itu adalah sesuatu tindakan atau kegiatan kemauan keras untuk memperoleh manfaat. Nanti kalau ini saya boleh kirimkan materi ini ke saya, saudara ya. Ya, banyak motivasi yang saya berikan di materi ini. Itu sewa itu apa? Sendiri. Dan sta itu adalah berdiri. Sehingga pengertian kewirausahaan itu adalah keberanian, keutamaan, keperkasaan dalam memenuhi kebutuhan, memecahkan permasalahan hidup dengan kekuatan yang ada pada diri sendiri. Anda masuk dalam proses kewiraswastaan, mampu mengatasi diri sendiri ketika pisah dari orang tua, kan? Anda dalam suatu proses sekarang belajar untuk mandiri, dan kebanyakan kalian nanti akan tinggal di kos-kosan, kan? 85% mahasiswa ketika berasal dari pedalaman, pisah dengan orang tua, dia memilih tinggal di tempat kos-kosan. Itu berarti Anda belajar untuk mandiri. Masuk dalam kewiraswastaan. Bagaimana bisa mengatur keuangan Anda. Uang yang dikirim orang tua, bagaimana bisa mengatur. Yang lain itu dimanfaatkan untuk uang registrasi, untuk uang kos-kosan, untuk uang makan, minum, pulsa, dan uang untuk transportasi selama ada di Kota Kupang. Itu Anda mulai belajar kewiraswastaan. Dan baru bisa masuk dalam suatu skala sedang, skala besar untuk mencari uang secara mandiri. Ya. Berikut. Pengertian kewirausahaan itu, apa itu usaha? Usaha adalah kegiatan ekonomi yang bertujuan menghasilkan barang atau jasa. Wirausaha itu adalah seseorang yang memiliki keberanian melakukan kegiatan usaha dengan kemampuan sendiri. Oleh karena itu, kewirausahaan itu adalah merupakan sikap, jiwa, dan kemampuan menciptakan sesuatu yang baru untuk meningkatkan pendapatan dalam kegiatan usahanya. Saya akan mengajak nanti saudara untuk mencari uang. Yang penting Anda mau. Ya.
Nanti saya kasih nomor HP saya. Banyak mahasiswa yang saya bantu dalam masa pandemi. Masa pandemi COVID-19, dia bekerja sama saya untuk menghasilkan uang walaupun secara online. Berikut. Proses kewirausahaan itu diawali dengan adanya inovasi. Ya, tahu. Inovasi itu dipacu oleh faktor pribadi, faktor sosiologi, organisasi, kebudayaan, dan lingkungan. Itu menurut Carlo Nur dalam Suryana. Proses kewirausahaan itu diawali dengan adanya inovasi. Inovasi itu apa? Itu gagasan-gagasan baru yang muncul dalam pikiran seseorang. Ya. Ketika dia bisa meniru orang yang berhasil, ada keinginannya untuk buat suatu usaha. Nah, inovasi ini dipacu oleh faktor pribadi. Faktor pribadi itu adalah yang berasal dari diri kita sendiri. Kita termotivasi karena orang punya kendaraan, motor, punya mobil, punya rumah. Bagaimana kita termotivasi adalah salah satu cara belajar keras. Ya, tidak boleh ketinggalan setiap mata kuliah yang diprogramkan. Itu motivasi yang berasal dari faktor pribadi. Kalau saya, dari faktor pribadi itu karena saya melihat kemampuan orang tua saya tidak mampu membiayai saya. Maka dengan sendirinya saya berpikir bahwa saya lah laki-laki yang bisa dan mampu untuk merubah status sosial bapak dan mama saya. Itu yang perlu diperhatikan ya. Faktor sosiologi, Anda belajar nanti pengantar sosiologi. Bagaimana kehidupan berkawan, berteman, baik itu nanti di kampus maupun di luar kampus, di tempat lingkungan Anda berada. Dipicu oleh faktor organisasi. Anda masuk di kampus Undana, khususnya Fakultas Hukum, itu Anda otomatis terlibat dalam suatu organisasi kemahasiswaan. Dan juga di luar kampus Anda termasuk dalam suatu organisasi eksternal. Juga inovasi dipengaruhi oleh kebudayaan, kebiasaan-kebiasaan kita di Indonesia itu ya punya budaya kerja keras, tidak pantang untuk menyerah. Dan inovasi juga dipengaruhi oleh lingkungan. Lingkungan kita berada, ketika orang di sebelah atau di tetangga kita punya kendaraan motor saja, sedangkan kita biasa naik demo, ya, itu yang mempengaruhi mana kita bisa mendapatkan uang. Kalau ada peluang-peluang orang memberikan peluang untuk mau kerja, ya terimalah itu sebagai suatu bagian untuk mendapatkan uang. Mengapa perlu kewirausahaan? Sangat. Kalau di Fakultas Hukum itu belum ada mata kuliah kewirausahaan. Tapi kami di FISIP itu di 4-5 jurusan itu sudah ada. Di jurusan komunikasi, politik, administrasi negara, sosiologi, dan lebih-lebih dari jurusan administrasi bisnis. Itu diprogramkan pada semester 5 dan semester 6 tentang mata kuliah kewirausahaan itu. Mengapa perlu kewirausahaan? Karena apa? Tidak semua tamatan perguruan tinggi S1 masuk sebagai PNS, pegawai negeri sipil atau ASN. Di tayangan depan sarjana nuklir berjualan es krim. Sarjana nuklir berjualan es krim. Karena apa? Satu kasus.
Insinyur Edi kehilangan pekerjaan karena di PHK-kan dan terpaksa menjadi penjual es krim. Ya, kalau tidak dibekali dengan kewirausahaan, dia akan menganggur. Kewirausahaan itu adalah alternatif yang sangat luar biasa. Tayangan di sebelah kanan, 3 dari 10 tukang ojek di Jakarta adalah sarjana. Coba bayangkan. Jadi tidak semua sarjana itu punya formasi masuk PNS. Paling-paling dari sekian sarjana, paling-paling 20-25% yang diterima sebagai PNS. Yang 80%, 75% itu adalah bagaimana bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, ataupun dia bisa sebagai pekerja dari orang-orang yang memberikan pekerjaan. Berapa tahun lalu itu rekrutmen 110.000 pelamar. Yang diterima adalah sekian persen. Coba bayangkan. Anda coba bersaing di situ. Ya. Apakah kewirausahaan itu dapat dibentuk? Dapat. Ya. 3L, lahir, lingkungan, latihan. Jadi kewirausahaan itu bukan mistik, ya. Bukan magic dan bukan misteri. Tidak ada hubungannya dengan keturunan. Ini adalah sebuah ilmu dan sama seperti disiplin ilmu yang lain. Bisa dipelajari. Menurut Pater Drucker, ya, luar biasa. Tapi ada juga contoh dari kalangan Chinese, orang Bugis, ya. Itu karena usaha orang tuanya akhirnya diturunkan kepada anak-anaknya. Tapi hanya sekian persen saja. Jadi kewirausahaan itu dapat dibentuk, dapat diciptakan dari usaha lewat didikan. Ya. Lalu saya mencoba untuk menayangkan tentang perbedaan antara burung yang ada di dalam sangkar dengan burung bebas. Itu sama dengan orang yang bekerja dan orang yang mempekerjakan orang. Coba lihat. Perbandingan antara burung yang disangkar, yang dipelihara, dan burung yang bebas itu sama dengan burung bebas ini adalah pengusaha-pengusaha yang memang betul-betul bebas. Dia bisa mengatur dirinya sendiri. Kalau dia mau kerja keras, mau tidur-tidur, tergantung dari mereka. Tapi burung peliharaan itu adalah terbiasa diberi makan orang lain, kan? Kalau burung bebas itu terbiasa mencari makan sendiri. Burung peliharaan itu bila butuh cukup minta. Tapi risikonya kalau tidak ada yang kasih makanan, dia akan mati. Ya, itu adalah ciri orang-orang yang mengharapkan pekerjaan dari orang-orang yang memberi pekerjaan. Burung bebas itu bila butuh harus berusaha sendiri dong. Berusaha sendiri, sudah memiliki suatu pengalaman, ya, sudah memiliki suatu kebiasaan untuk mencari pekerjaan sendiri, bahkan bisa menciptakan pekerjaan sendiri. Ibarat pengusaha, orang-orang yang bekerja, burung peliharaan itu tidak bisa mencari makan sendiri, sedangkan burung bebas adalah orang-orang yang memberikan pekerjaan itu adalah bisa mencari makan sendiri. Burung peliharaan itu takut menghadapi persaingan. Tidak takut menghadapi persaingan. Takut risiko, ketidakpastian, bisa mati kalau tidak dikasih makan majikannya. Kalau burung bebas tidak takut risiko dan ketidakpastian. Itu sama dengan pengusaha. Pengusaha itu adalah orang-orang yang unggul. Tadi berani mengambil risiko.
memulai suatu usaha dengan kemampuan sendiri yang dimiliki, kan seperti itu, ya. Nah, sekarang timbul pertanyaan, apakah Anda mau seperti burung dalam sangkar? Mau? Yeremias? Bagul? Iya Pak. Tidak mau Apakah Pak. mau seperti burung dalam sangkar? Mau? Tidak mau Pak. Tidak mau, kan? Iya Pak. Burung dalam sangkar itu tidak bebas. Ya. Penganggur, pencari kerja. Jadi, apakah mau seperti pencipta kerja? Mau? Alvin? Apa? Mana mau pilih? Mau kayak seperti burung dalam sangkar atau mau seperti burung yang bebas? Alvin? Burung yang bebas Pak. Mau seperti burung yang bebas, kan? Iya Pak. Bebas bisa diibaratkan sebagai orang-orang yang menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Ya. Kalau dia mau bangkrut, ya bangkrut sendiri. Tidak ada risiko. Tapi yang perlu adalah ada kemauan untuk bekerja keras. Nicky Fujisik, ya, kalau ada waktu nanti saya tayangkan dia punya tayangan videonya. Nicky Fujisik itu adalah seorang yang cacat total tubuhnya, tanpa memiliki tangan, ya, tanpa memiliki kaki. Ketika usia 8 tahun, dia mencoba untuk bunuh diri. Bunuh diri, mencelupkan diri ke kolam. Karena dia tidak ingin menyusahkan kedua orang tuanya. Seolah-olah bahwa dia tidak punya harapan apa-apa lagi. Ya, karena perkenaan Tuhan, ada orang yang selamatkan. Ada orang yang selamatkan. Sehingga sekarang dengan kesaksiannya itu, walaupun dengan cacat tubuhnya total, tapi dia bisa masak sendiri dengan menggunakan mulutnya. Sebentar nanti akan ini kalau ada waktu saya tayangkan. Mungkin Anda sudah pernah lihat ya. Nicky Fujisik. Akhirnya sekarang itu adalah dia sebagai seorang motivator dunia. Dia hanya memberikan kesaksian hidupnya ketika lahir dalam keadaan cacat dan memberikan ceramah di mana-mana orang masuk dalam suatu kegiatan itu bayar. Termasuk motivator dunia. Saya kagum dengan dia. Nicky Fujisik. Ya. Kita mau berbuka usaha ini bagaikan seorang petinju, saudara. Gagal atau berhasil adalah kenyataan yang tidak bisa dihindarkan untuk bisa sukses. Yang penting ada usaha. Coba lihat petinju ini. Dia gagal, ya. Dia ketika jatuh, dia bangkit kembali. Dia bangkit kembali. Coba lihat. Ini nih. Lihat kan? Gagal atau berhasil adalah kenyataan yang tidak bisa dihindari. Orang sukses itu gagal 10 kali, bangkit 11 kali. Dan selalu punya semangat. Do not give up. Jangan pernah berhenti. Dan jangan pernah menyerah. Itu kata Nicky Fujisik. Ya. Sekarang kita boleh ibaratkan cara kerja cicak dengan cara kerja laba-laba. Anda bisa lihat ya. Kalau cara kerja cicak itu dia hanya menunggu
mangsa untuk datang baru dia tangkap. Cicak itu biasa di tembok. Tapi ketika nyamuk datang atau mangsanya datang, dia lepas, maka dia kecewa kan? Dia bisa lapar. Itu cara kerja cicak. Cicak itu biasa tunggu mangsanya di dinding-dinding atau di sudut-sudut tembok. Ya. Tapi kalau cara kerja cicak, laba-laba itu dia bekerja, dia bikin rumah sarangnya, ya, dengan tujuan untuk mendapatkan makanan. Ketika sarang-sarang itu dibuat, setelah selesai dibuat, itu dia tinggalkan, ya, dia kasih tinggal. Itu sarang laba-laba. Ketika dia kasih tinggal, datanglah mangsanya, datang nyamuk, lalu dia tidak bisa lepas lagi, dengan mudah untuk ditangkap dan disantap. Luar biasa kan? Sama dengan pengusaha. Tantangan globalisasi sekarang itu banyak perusahaan-perusahaan LML, multi-level marketing, MLM, mempromosikan tentang berbagai produk. Ya. Berbagai produk dengan memperbanyak jaringan. Nah, ketika dia ada sukses, ya, uang yang mencari mereka. Ya, model sarang laba-laba. Oleh karena itu, kalau kita tanya, ya, kira-kira model cara kerja apa yang Anda pilih? Albanus, Lamberto. Saudara Albanus, kalau kita tanya cara kerja yang Anda pilih, cara kerja cicak, atau mau pilih cara laba-laba? Ya, Albanus? Saudara Albanus, dengar suara saya? Dengar Pak, dengar Pak. Oh iya, ternyata masih dengar. Saya mau tanya, mana mau dipilih, cara kerja cicak atau cara kerja laba-laba? Ya, Saya lebih pilih laba-laba Pak. oke, luar biasa. Ya, cara kerja laba-laba yang dipilih sebagai suatu contoh mirip dengan cara kerja pengusaha sukses. Kalau ada banyak waktu, itu saya masuk dalam multi-level marketing FKC. Itu FKC itu adalah produk luar biasa di Amerika Serikat. Dan banyak teman-teman yang sudah dapat mobil hadiah karena dia pakai sistem sarang laba-laba. Bukan menunggu kayak seperti cara kerja cicak. Ya. Dan berikut. Nah, bagaimana langkah-langkah untuk menjadi seorang pengusaha sukses? Tentunya ini yang diinginkan kan? Langkah-langkah untuk menjadi pengusaha sukses, yang pertama, ada ide. Ya. Ada ide seperti tadi, proses kewirausahaan itu adalah diawali dengan inovasi. Ya. Diawali dengan inovasi. Itu apa itu inovasi? Inovasi itu gagasan-gagasan baru loh. Jadi langkah untuk mencapai kesuksesan itu pertama itu ada muncul dalam ide-ide pikiran kita, kira-kira apa yang harus saya kerjakan untuk menghasilkan uang. Baik itu kerja fisik maupun secara kerja pikiran. Ya, ada tujuan yang jelas. Tujuannya pertama itu adalah
mendapatkan sesuatu yang bernilai ekonomi. Ya, dalam sosiologi industri, orang bekerja itu karena apa? Karena kebutuhan. Orang dipekerjakan itu karena upah. Ya, kita belajar dulu sebagai orang-orang yang dipekerjakan. Ketika Anda nanti terlatih, baru bisa mandiri, membuka lapangan pekerjaan sendiri. Ada beberapa contoh yang saya bisa buka di Kupang, ya, dan saya memanfaatkan mahasiswa sebagai aset kewirausahaan dan juga tetangga-tetangga yang ada di Kota Kupang untuk jadikan sebagai pekerja. Langkah yang kedua itu adalah yang penting ada Anda punya kemauan. Yang penting mau. Kemauan dulu dan kemampuan. Mampu, Anda bisa. Anda terlahir untuk sukses. Semua bisa. Apalagi postur badan kita sangat-sangat lengkap. Tidak sama dengan Niki Fujisik tadi. Anda dikaruniai Tuhan postur badan yang luar biasa seperti saya. Ada tangan, ada kaki, ada pikiran, ada pengetahuan, Anda tamatan dari SMA, itu berarti sudah punya kemampuan. Yang penting ada kemauan. Langkah berikut adalah adanya semangat. Yang penting semangat. Semangat itu karena bisa meniru orang-orang yang punya usaha. Semangat kewirausahaan. Ada materi khusus. Dan kalau ada semangat, Anda ditunjang dengan kerja keras. Kerja keras. Ya. Anda kerja keras itu sudah termasuk ketika Anda belajar keras. Diberikan tugas dari setiap dosen, jangan ditunda. Kerja keras. Ketika suatu saat nanti masa normal, kuliah mulai jam 8, ya sebelum jam 8 Anda mesti harus di dalam ruangan. Kita mesti contoh orang Jepang. Ada teman saya dari Undana yang pulang doktor dari Jepang. Dia betul-betul memberikan suatu kesaksian bahwa ada betul-betul beda cara mahasiswa dan dosen di sana dengan kita di Indonesia. Cara kerja dosen dan mahasiswa masuk dalam ruangan di Jepang itu ketika jam 8 jadwal kuliah, semua mahasiswa sudah ada dalam ruangan. Ya, baru dosen masuk. Apakah kita bisa ikut? Bisa. Bisa saja. Kita merubah, kita punya kebiasaan. Ketika keluar ruangan, dosen dulu atau guru di SMA duluan keluar, baru mahasiswa. Ya, kebiasaan-kebiasaan kita di Indonesia, ketika dosen mengakhiri setiap materi perkuliahan, selamat siang semua, sampai di sini materi kita, semua berbondong-bondong untuk keluar duluan. Ditinggalkanlah seorang diri dosen atau guru di dalam ruangan itu. Itu perlu dirubah. Ya kan, perlu dirubah. Bisa tidak? Bisa. Ini kan kebiasaan. Norma-norma yang berlaku dalam suatu masyarakat setiap saat kita bisa dirubah. Lalu tingkat yang berikut, untuk mencapai kesuksesan itu ada manajemennya. Ada aturan-aturan yang mengatur. Dan yang berikut itu adalah ada produktivitas, ada produk yang dihasilkan, produk. Ya, walaupun ada semangat kerja keras tapi tidak memiliki produk,
Itu contoh produk yang kami jalankan dengan mahasiswa selama ini. Dan ketika manajemen dan produk ada, produk itu mesti ditransfer kepada konsumen. Makanya sebentar saya akan memberikan ini bauran pemasaran. Ya. Ketika produk ada, itu kita kenal namanya 4 strategi pemasaran. Sebentar, materi tersendiri mengenai produk, price, placement, dan promotion. Setelah semua itu dilalui, maka bisnis usaha Anda akan berhasil. Tinggal Anda yang mengatur. Ya. Berikut. Saya akan memberikan mengenai strategi pemasaran, nanti Anda ya mengenal tentang strategi pemasaran ini. Nah, kita kasih istilah dengan marketing mic. Ya. Bauran pemasaran itu adalah bagaimana cara mempengaruhi orang untuk menerima kita punya produk yang disebut sebagai bauran pemasaran. Bagaimana cara pengusaha dapat memperkenalkan produknya atau mempengaruhi konsumen. Ada 7 strategi yang dapat digunakan. Yang pertama itu produk. Ada produk. Ya, kami selama ini dengan mahasiswa itu membuat produk pupuk organik. Pupuk organik dalam masa pandemi ini, hampir semua ibu-ibu yang ada di rumah itu, apalagi menjelang musim hujan, ya, kita betul-betul membaca situasi untuk menciptakan sesuatu produk yang ada untuk diperkenalkan sama orang. Pertama itu produk pupuk organik. Sebentar, saya sendiri yang memperkenalkan itu. Ketika produk itu ada, mesti ada harga, kita taruh harga, price, ya. Nah, ketika produk dan harga itu ada, agak susah sampai konsumen kalau tidak ada yang mempromosikan. Makanya kalian ini sebagai mahasiswa itu menjadi aset dalam perusahaan karena hanya belum ada yang memanfaatkan Anda. Kalau Anda nanti mau bergabung dengan saya latih Anda untuk mencari uang secara online. Nanti saya akan tunjukkan ya kegiatan-kegiatan kami dengan mahasiswa, dan mahasiswa ada yang sudah mendapatkan 8 jutaan, 3 juta, 4 juta dalam masa pandemi. Kalau produk itu ada dan harga sudah ditentukan, tentunya kita juga butuh promotion. Orang-orang yang memasarkan. Dan orang-orang yang berhasil memasarkan ini kita kasih bonus atau yang disebut sebagai komisi. Ya. Produk saya itu saya kasih 20%. Dan distribusi placement itu bagaimana caranya supaya apa yang kita promosikan itu sampai dengan cepat kepada konsumen. Harus diantar. Kalau tidak cepat diantar itu nanti akan batal. Yang kecewa adalah siapa? Ya, orang yang mempromosikan, yang kecewa. Terus berikut ada proses pembuatan produk itu dan didukung oleh physical evidensi tempat. Dan yang terakhir adalah siapa yang kelola. Orangnya, people. Siapa yang memasarkan. Tentunya yang pasarkan itu adalah tipe-tipe calon-calon pengusaha. Ya, ini produk pupuk. Nah, kami ada juga ada produk masakan dalam bambu. Ya, itu juga nanti mahasiswa berhasil memasarkan produk masakan daging dalam bambu. Itu kita manfaatkan batang pisang menjadi makanan. Ya. Dicampur dengan daging ayam, masak di bambu, mahasiswa pasarkan untuk dapat uang. Nanti ada waktu
tersendiri materinya itu, ya. Strategi harga produk. Nah, harga produk pupuk organik ini di FKM itu kita sudah kirim 70 karung. Pupuk campur ini 35.000 per karung. Itu ukuran 40 kilo. Anda akan nanti catat nomor HP saya untuk kita bergabung. Saya akan melatih Anda. Gampang untuk mempromosikan. Di Kota Kupang itu rata-rata butuh. Kami sekarang menguasai produk pupuk organik di Kota Kupang. Ada pupuk campur 35.000 per karung. Ya. Ada sekam padi bakar 35.000 per karung. Ada kotoran sapi murni 35.000 per karung. Tanah hitam 30.000 per karung dan tanah merah 30.000 per karung. Catatan 10 karung atau lebih kita antar tanpa ongkos kirim, ongkir ya. Bonus saudara sebagai pemasar 20% dari harga penjualan, silakan bergabung. Ya. 20%. Kalau Anda memasarkan 10 karung 350.000, Anda mendapatkan 70.000, kan luar biasa. Siapa mau kasih uang? 70.000. Ya. Sebentar saya kasih nomor HP saya ya. Anda catat baik-baik supaya Anda bergabung dengan saya. Bagaimana mempromosikan? Lewat online. Ada namanya promosional penjualan, sales promotion, personal selling, publisitas. Bisa lewat WA atau Facebook, ya. Bukan Anda yang antar. Ada orang yang khusus untuk mengantarnya. Saluran distribusi. Kalau sudah ada orang yang mau membeli, kita cepat-cepat untuk mengantarnya. Ya. Strategi pendukung. Ini mahasiswa, kegiatan produk pupuk organik oleh mahasiswa. Ini mahasiswa dari jurusan Ilmu Politik, Fisip Undan. Dia berkunjung untuk mempromosikan pupuk ini. Ternyata ya luar biasa. Luar biasa. Oke, kita pindah. Ini perhatikan. Ini materi ini saya bawakan di mahasiswa semester 6 untuk mencari uang. Baik di komunikasi politik negara maupun di jurusan sosiologi. Ya, ini pemanfaatan pupuk organik ya, itu masuk dalam praktik pemasaran. Catat nomor saya ya. Ini nomor saya, HP saya 08123 788 462. Masuk bergabung dengan WA saya. Coba kamu catat ya. 1. Anda akan buktikan nanti. Ya. Pak Yonas. Pak Yonas siapa lagi? Alvin ini badan besar saya lihat. Ya. Silakan ya. Silakan catat saya punya nomor HP. Anda hubungi saya kalau mau cari uang dari sekarang. Anda lakukan secara online dan saya akan bimbing saudara. Banyak usaha-usaha nanti kita kerjakan. Kalau Anda lihat tadi itu saya buka kontraktor, Anda bisa gunakan memanfaatkan jual material bahan bangunan. Ya. Adventino, kau sudah catat nomor saya? Halo? Mana Adventino? Ya, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Sudah, Pak. Jangan ragu, tidak usah sungkan hubungi saya. Perkenalkan nama kamu, saya Fakultas Hukum. Ya, saya mengajak Anda untuk cari uang.
Bukan hanya materinya saja yang saya bawakan, tapi bagaimana saya jadikan Anda sebagai aset dalam kewirausahaan saya. Ya, banyak mahasiswa sosiologi, komunikasi, administrasi negara dengan politik itu dapat uang untuk bayar uang registrasinya. Sebentar akan Anda lihat. Nah, di bawah ini kegiatan-kegiatan mahasiswa ini dia, ya Anda lihat. Ini contoh-contoh pupuk kotoran sapi yang kering ini. Kita manfaatkan di Kota Kupang ini sapi banyak sekali. Ini kotoran sapi ini. Harga murah. Dulu kami beri dengan satu trek 50.000, tapi karena mereka yang pengusaha sapi dah tahu bahwa kami bisniskan dia kesini sampai 300.000. Ini mahasiswa yang campur. Ini tahu, ini mahasiswa jurusan sosiologi. Dimasukkan dalam karung, ya. Ini Marton dia sudah dapat 8 juta dari bulan April. Ini mereka adalah pekerja keras. Ini diantar per konsumen sampai kita ada pesanan 10 ton ke Ambon. 10 ton ke Ambon. Siapa ini? Adalah mahasiswa. Ini mahasiswa yang produksi, mereka ngantar dengan pesanannya, ya. Masa mereka bisa? Ini mereka kerja. Ini hasil dari pemupukan yang kita produk sendiri, ya, dengan mahasiswa. Ini bisa tanam. Ini pohon naga. Ya, itu di rumah saya. Itu sebagai hasil dari pupuk organik. Ini bunga mayana. Ini bunga mayana itu dijadikan sebagai obat. Obat batuk, obat TBC. Ya. Nah, ini mahasiswa panen daun mayana. Daun mayana ini sebagai makanan dicampur dengan daging babi baru dikasih masuk dalam bambu. Baru dijual, mahasiswa jual. Ini di tempat kegiatan pupuk organik kami dikunjungi oleh beberapa dosen dan mereka juga pasarkan. Tanggal 13 Agustus 2020. Ini ratusan pupuk organik yang mahasiswa buat. Nah, itu di rumah saya di Obuk, ya. Nah, mereka ini angkat ke trek luar biasa. Itu kita kirim ke Ambon sampai 10 ton. Ya. Ini dia punya. Ini mahasiswa jurusan politik menghitung uang hasil penjualan. Masa kamu tidak bisa? Ini luar biasa kan? Mereka juga dapat bonus. Dong belajar hitung uang, bagaimana serahkan kepada saya baru saya kasih bonus mereka. Ini pembantu dekan 3 bidang kemahasiswaan menyerahkan bonus selama masa pandemi. Itu kamu dari jurusan sosiologi, administrasi negara, politik dengan komunikasi. Ada yang dapat 2 juta, 3 juta dari hasil penjualan. Ini masa pandemi. Penyerahan bonus hasil penjualan kepada mahasiswa jurusan sosiologi dan jurusan ilmu komunikasi, fisik undangan oleh pembantu dekan bidang kemahasiswaan. Nah, siapa yang tidak mau? Ini uang yang diterima seorang yang masa pandemi itu tinggal di Manggarai. Tapi dia jual pupuk organik yang ada di Kupang secara online. Hanya dapat 2 juta. Luar biasa. Ini ada dari Manggarai. Namanya Tiesa. Ini mahasiswa dari komunikasi dapat uang yang diserahkan oleh pembantu dekan bidang kemahasiswaan. Ini tempat produk pupuk organik. Coba, luar biasa ya. Itu baru satu pupuk organik, baru satu kegiatan, belum yang lain. Saya mencoba untuk melihat di Kota Kupang apa yang harus kita bisa ciptakan untuk melibatkan banyak orang, termasuk mahasiswa.
ternyata pupuk ini kami rancang sendiri, bikin sendiri, tanpa ada mereknya. Tapi ketika dicoba untuk tanam tanaman, termasuk orang-orang pembeli, termasuk para konsumen yang kirim ke Ambon, ternyata mereka punya kesaksian bahwa ini tanaman kita tumbuh subur. Itu luar biasa. Padahal kami kerjasama dengan mahasiswa untuk campur seadanya seperti itu. Ini nih, ya. Jadi 10 karung atau lebih diantar. Nah ini kalau mau nanti kamu kirim nomor HP kamu, saya kirim materi ini, ya. Nomor HP saya dengan harga di bawah, ya. Pupuk 35.000. Jangan lupa bonus penjualan kalian 20%, ya. Nanti kita akan kerjasama. Ini dia punya. Oke, itu satu perkenalan produk itu. Lalu berikut, ini bagaimana kita bisa memanfaatkan batang pisang. Nah, ini saya nanti kalau Anda mau bergabung, kita bekerja sama. Ya. Sekarang mahasiswa yang programkan mata kuliah kelulusan, saya kasih target 10 bambu 1 bulan. Hari Senin saya dengan mahasiswa ilmu politik akan praktekkan masakan dalam bambu. Pemanfaatan batang pisang untuk makanan kesehatan. Nah, jurusan ilmu komunikasi fisik Undana. Batang pisang ini, itu yang saya bilang tadi, proses kewirausahaan itu dimulai dari inovasi. Gagasan-gagasan baru, bagaimana kita bisa menciptakan sesuatu yang beda dengan orang lain. Ini batang pisang, kalau orang lain menganggap bahwa batang pisang ini adalah makanan ternak. Bisa dimakan oleh bebek, bisa dimakan oleh babi, dan juga ayam. Tapi bagaimana bisa dimanfaatkan sebagai makanan kesehatan? Manfaatnya sebagai makanan kesehatan itu mengontrol tekanan darah dan kolesterol. Ini batang pisang. Nanti saya kirim ya materinya kepada saudara. Mengatasi asam lambung. Ini batang pisang. Dan kedua, mengatasi batu ginjal dan infeksi kandungan kemih. Banyak orang tidak tahu mengenai manfaat batang pisang ini. Tapi batang pisang ini yang mana? Batang pisang goreng yang belum berbuah. Kita ambil yang bagian pucuknya di dalam, yang masih muda dan iris-iris. Nah, bagaimana kita bisa menghasilkan uang? Dengan memanfaatkan batang pisang. Ya, manfaatnya itu melancarkan pencernaan dan detoksifikasi, menurunkan berat badan, membersihkan darah kotor. Ini dia. Kita manfaatkan ini kegiatan mahasiswa dari jurusan komunikasi. Kegiatan perlapangan iris batang pisang. Bagaimana batang pisang ini supaya bisa menjadi uang? Ini batang pisang kita iris-iris sampai halus-halus. Mahasiswa pasarkan. Ya. Kita campur dengan daging ayam potong. Dengan berbagai macam bumbunya. Bawang merah, bawang putih dihaluskan. Dicampur dengan daging ayam. Baru diisi dalam bambu. Lalu kita pasarkan, cari pelanggan. Orang akan tertarik karena ini adalah makanan yang langka untuk Kota Kupang. Harganya satu bambu 110.000. Satu bambu itu 1 ekor loh. Bagian saudara adalah 25.000. Mahasiswa dapat komisi 25.000. Itu 25% loh.
Ini saya tawarkan kepada saudara. Kalau mau bergabung, mahasiswa dari komunikasi politik negara sosiologi itu setiap Senin praktek lapangan di rumah dan tiap hari Sabtu dengan menjaga kesehatan. Dan kita batasi 10 sampai 15 orang. Siapa yang punya pesanan itu yang datang praktek lapangan. Dan jam 12 itu harus kita antar pesanannya. Anda potong 25.000. Yang diserahkan kepada saya 85.000 untuk kita beli bahan bakunya. Ya. Banyak cara yang kita lakukan. Ya. Ini kegiatan coba luar biasa, semangat, berhasil. Ya. Kamu mau terlibat tidak? Alvin mau bergabung? Mau, Pak. Yang mana yang Alvin? Ini tulis di sini Alvin, ini fotonya laki-laki. Ini Yeremias Bagul, tapi ini perempuan. Pasti kalian ketika melihat tayangan ini, ya, pasti ketika Anda melihat tayangan ini pasti termotivasi untuk bergabung. Luar biasa. Sebelum kita antar kita punya pesanan itu, ya ramai-ramai untuk makan bersama. Makan hasil daripada pekerjaan. Ini. Ya. Jadi rekaman praktek itu ada rekamannya. Terus. Itu coba kalau bisa ini videonya muncul, apa dia bisa tidak? Nah, kamu bisa lihat di sini. Halo? Bisa lihat ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Halo? Halo, kamu bisa lihat? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa lihat. Bisa, Pak. Bisa lihat, Pak. Bisa. Bisa, Pak. Ini tayangan ini bisa dilihat tidak? Ya? Bisa, Pak. Bisa. Halo? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Dorcas? Bisa, Pak. Dorcas? Bisa, Pak. Dorcas, Yosefina. Ini hasil pekerjaan mahasiswa. Luar biasa. Satu hari memasarkan 18 juta. Yang kita pasarkan itu adalah pemanfaatan batang pisang masak campur dengan daging ayam potong dan daging ayam kampung. Mereka pasarkan di Kota Kupang. Itu luar biasa kan? Itu usaha juga. Luar biasa. Kalau mau nanti saya kirim lewat WA kalian. Ya. Ya, Pak. Ada yang punya pesanan 10 bambu, itu mereka dapat 250.000 dengan bonus bambu satu bambu. Itu luar biasa kan? Itu kegiatan saya bersama dengan mahasiswa dan banyak mahasiswa yang terbantu. Kalau seandainya di Fakultas Hukum ini ada program mata kuliah kewirausahaan itu saya minta untuk bergabung. Tapi rupanya belum ada. Ya. Oke, kamu sudah bisa lihat kan? Itu sangat luar biasa. Sampai
Sampai sini ada yang mengajukan pertanyaan? Ya. Ada yang bertanya? Ya. Siapa yang bertanya sampai saat di sini? Ya. Saya mau bertanya, Bapak. Oke, silakan. Ini kegiatan yang Sabar ya, dilakukan. saya kasih mati dulunya. Sabar dulu ya. Sabar. Oh, tunggu. Sudah terlanjur. Ini saya tayangkan dulu ya. Sabar ya. Ini itu yang saya maksudkan tadi, ini tayangan Niki Fujisik ya. Coba perhatikan postur badannya tidak berfungsi, kaki dan tangannya. Coba lihat. Ini tangannya puntung. Dia masih muda. Perhatikan di bawah ya, kasihan ya, kita terharu melihat. Dia tidak ada gunanya hidup lagi. Tapi dia sarjana akuntansi loh. Dia bisa ski air. Coba bayangkan. Dia sarjana. Postur badannya tidak lengkap. Ya, masih bisa merangkak. Ya, perhatikan ya. Jadi lihat, kamu bisa lihat ya, kira-kira kamu punya tanggapan untuk melihat sampai di mana. I'm not discouraged if he doesn't give it to me.
Ya, makanya dijuluki dengan orang yang tidak pantang untuk menyerah. Dia selalu berdoa, Tuhan tetap memberikan kesehatan, ketidaksempurnaan tubuhnya dijadikan sebagai suatu bagian untuk mendapatkan sesuatu yang bernilai ekonomi. Ya, itu begitu disayang oleh orang. Sampai dia bisa main golf dengan menggunakan dia punya leher, segala macam dia lakukan untuk dia bisa melakukan sesuatu. Dan ini adalah persentase dia dan orang bayar dengan harga mahal. Ya. Tunggu, kita kembali. Oke, silakan yang mau bertanya. Tadi Saya, Bapak. oke, selamat pagi. Tadi siapa? Fridolin, Bapak. Coba kasih muncul kembali. Mana? Coba bantu duduk kasih ini. Kembali ke posisi yang sebagai normal apa? ya, ke normal ya. Oh iya. Oke, silakan. Baik, oke. Sebut nama ya. Ini Fridolin Rinaldo 5, Bapak. Nama siapa? Fridolin Rinaldo 5. Prodin. Oke. Fridolin Siap, Pak. Limau. Siap. Dipersilakan. Jadi tadi Bapak ada ajak untuk bergabung dengan usaha Bapak tadi. Saya merasa tertarik, tapi saya mau tanya kegiatan praktek itu hari-hari apa saja Bapak? Supaya saya bisa sesuaikan dengan waktu kuliah. Bagaimana? Agak keras sedikit. Ini kegiatan usaha atau praktek yang Bapak lakukan itu hari-hari apa saja Bapak? Supaya saya bisa sesuaikan dengan waktu kuliah. Oh, itu. Ya, Pak. Bisa disesuaikan dengan di luar jam-jam kuliah. Bisa. Misalnya hari Sabtu, ya, hari Minggu habis gereja. Tapi ini bisa dilakukan setiap hari dari rumah dengan menggunakan alat komunikasi, menggunakan HP. Manfaatkan HP kamu, ya, untuk pasarkan secara online. Makanya saya katakan tadi bahwa perbanyak jejaring sosial. Pendekatan-pendekatan keluarga yang biasa kita ya praktekkan untuk menjual sesuatu produk. Itu luar biasa. Fridol, catat saya punya nomor ya. Catat saya punya nomor dan kirim. Sebentar kita bikin dalam grup pupuk organik. Ya. Jadi saya salut karena Anda Fridolin sudah ada pikiran ke sana, ya. Bagaimana cara untuk mendapatkan sesuatu nilai tambah? Saya mengajarkan kepada saudara supaya jangan terlalu parasit mengandalkan 100% kepada orang tua. Dan kita memahami bahwa rata-rata kita kebanyakan dari latar belakang sosial ekonomi yang tidak mampu. Ketidakmampuan ekonomi orang tua merupakan suatu faktor penghambat
seorang mahasiswa untuk melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi. Oleh karena itu, lewat motivasi kewirausahaan ini, tujuan pertama itu adalah bukan hanya saudara menerima teori, bukan hanya menerima teori, bukan hanya pada saat kami memberikan materi pada hari ini, pulang itu sudah hilang, tidak dimanfaatkan. Tapi bagaimana bisa berkesinambungan dengan menghubungi kami sebagai yang membawakan dan dipercayakan dari Fakultas Hukum. Ya, jangan berhenti di sini pada saat Anda selesai menerima materi dari kami. Tapi kami inginkan supaya Anda bergabung. Catat nomor HP saya, ya. Kita bergabung. Ada berapa jenis usaha yang saya bisa manfaatkan saudara sebagai aset kewirausahaan. Posisi dalam pembangunan di Kota Kupang, rata-rata orang bangun. Saya memiliki produk material untuk bahan bangunan. Misalnya ada yang pesan batu karang 400.000. Anda bisa dapat 25.000 komisi dari situ. Ada tetangga yang pesan pasir, takari atau pasir Regnamo, misalnya kita kasih 700.000, Anda bisa terima 50.000. Mungkin ada tetangga yang butuh material bahan bangunan, ya kerikil, ya butuh pasir, butuh sirto. Kalau orang mau butuh timbunan rumah di sekitar Anda, kasih saya, ada dosen saya 200.000, Anda bisa terima 20.000 komisi. Itu cara kerja kalau Anda mau. Ya. Anda mau misalnya bergabung untuk pasarkan pupuk organik, boleh Anda terima dengan sekian persen, 20% seperti teman-teman. Saya sengaja tayangkan tadi keberhasilan dari komunikasi politik sosiologi itu supaya Anda juga bisa termotivasi. Yang saya harapkan itu ada hasilnya untuk kamu boleh ikut dari materi yang kami tampilkan hari ini dan kesaksian-kesaksian kami sebagai orang-orang yang dipercayakan untuk membawakan materi ini. Ya, karena bukan saja teorinya, tapi yang jauh lebih berarti itu adalah terjun di prakteknya. Memanfaatkan bunga miana itu, ya, itu saya belum tampilkan. Bunga miana dicampur dengan daging, baik itu daging ayam maupun ikan maupun daging babi, masak di bambu itu jadi uang. Jadi 1 kilo misalnya harga daging 60.000, kita jual dengan 125.000, itu kita memiliki suatu keuntungan. Anda dapat 25%. Ya, sisanya adalah orang-orang yang menciptakan produk itu, menciptakan pekerjaan itu. Saya lihat Anda postur badan sangat-sangat lengkap, luar biasa. Dari penampilan luar biasa. Dari muka saya lihat gagah-gagah semua, ya. Mukanya cantik-cantik semua. Clarentin Pound itu dikeluar, ya, atau di kamar mandi atau kemana. Florencia banyak yang hilang. Itu menandakan bahwa Anda memiliki suatu tipe-tipe kewirausahaan itu tidak jelas, tidak tertarik. Eduardos, Sergius, Utusan, Clarentin Pound menghilang. Itu kalau dalam proses perkuliahan itu Anda sudah dicek dengan dosen Alpha.
Dia pajang saja dia punya nama di situ baru hilang dari ruangan. Ya, terima kasih Fridolin ya. Luar biasa, Fridolin Limau. Anda berasal dari kampung mana? Saya dari Semau, Pak. Dari Sumba. Semau, Pak. Semau. Oh, dari Semau. Ya, Pak. Ya, dari Semau. Ya, Siap. luar biasa. Tipe Anda semua adalah perantau. Berani merantau. Ya. Berani memisahkan diri dari orang tua. Itulah perjalanan yang kamu harus hadapi di Kota Kupang. Kota Kupang adalah ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang beda ketika kamu menetap di Pulau Semang. Oke, masih ada yang lain? Saya senang kalau ada yang bertanya. Saya Pak. Tetapi di sini kita punya modal. Yosefina. Iya Pak. Oke, luar biasa Yosefina ya. Baik, terima kasih. Baik, Oke, Bapak, saya ingin bertanya. silakan. Tadi Bapak sudah menjelaskan semua tentang kewirausahaan. Nah, ada teman yang bilang begini, dia merasa tertarik. Tapi di sini saya ingin bertanya, apakah dari kami yang ingin mengikuti bisnis yang Bapak jalankan tuh, untuk kami tuh modal untuk kami bisa ikut itu berapa kira-kira? Kan tidak mungkin kami hanya ikut-ikut saja ya. Yang jelas ada modalnya juga. Atau bagaimana? Mohon dijelaskan. Terima kasih. Oke, luar biasa. Yosefina Sartika, terima kasih. Anda mengajukan pertanyaan itu berarti Anda sudah mulai tertarik dengan tayangan yang saya tayangkan tadi sebagai suatu bagian promosi atau motivasi keberusahaan. Ya. Yang pertama adalah silakan kirim nama dengan asal Fakultas Hukum. Ya, karena banyak yang bergabung di HP saya lewat WA. Perkenalkan nama, nanti kita akan bikin grup tersendiri, grup usaha Kundan. Ya. Nanti itu saya punya materi tersendiri, ya. Sewaktu-waktu kita bikin pertemuan dengan batasan 10 sampai 15 orang di rumah saya. Di rumah saya itu halamannya luas dan ada tempat ruangan tersendiri untuk pertemuan-pertemuan khusus. Ya. Yosefina, pertama itu kirim namamu ke saya. Perkenalkan ya bahwa saya yang bertanya dengan Fridolin, dengan yang lain juga yang tidak ada kesempatan untuk mengajukan pertanyaan hari ini. Kita tampung ya. Terima kasih atas sarannya, usulannya dan pertanyaannya ya. Oke, masih ada yang lain? Saya berikan kesempatan ini hari. Masih ada? Saya, Pak. Oke, silakan. Siapa namanya? Stella. Oke, yang mana? Yang mana? Victoria? Saya, Pak. Siti Rahma. Nanya, coba angkat tangan. Yang mana? Oh ya, di bawah. Rama. Rama Mila. Rama Mila dari mana? Rama Mila? Dari Bugis, Pak. Ya? Bugis. Dari Plotim. Bugis, Pak. Oh iya. Dari Bugis, Makassar. Di Sulawesi Selatan kau tinggal di mana? Di Bone, Pak. Bone, berarti kita sama-sama dari sana kan? Saya dari Sulawesi Selatan, Toraja dengan Palopo. Palopo itu sudah dekat dengan Bone. Oke, silakan Rama. Begini, Pak.
Mungkin kan ada beberapa orang yang cenderung memiliki sifat cepat bosan atau malas dalam bekerja. Ada niat untuk bekerja tapi muncul rasa malas. Nah, bagaimana sedikit saran Bapak atau motivasi dari Bapak agar rasa semangat bekerja itu selalu ada? Bagaimana? Coba diulang lagi ya, agak kurang jelas ya. Nih, mungkin ada beberapa orang yang cenderung memiliki sifat cepat bosan dalam melakukan pekerjaan atau melakukan. Nah, bagaimana saran Bapak agar rasa semangat untuk bekerja itu selalu ada? Oh iya, saya punya cara tersendiri, luar biasa ya pertanyaannya. Jadi di FISIP itu, ya, kalau ada yang berhasil menjual pupuk minyak 10, itu saya langsung, kita punya grup sendiri, grup mata kuliah, grup kelompok, itu saya sebar nama telah berhasil memasarkan pupuk organik hari ini 20 karung. Luar biasa, sukses. Siapa yang menyusul? Nah, itu trik-trik itu, sehingga yang lain itu termotivasi. Itu kita sebarkan di grup. Ya, keberhasilan seseorang itu kita manfaatkan untuk memberikan motivasi kepada orang lain. Teman kamu itu nanti akan termotivasi, masa Rama, Mila bisa, saya tidak bisa. Nah, itu salah satu teknik saya untuk bisa memotivasi orang-orang yang belum berhasil. Nah, ketika kita ucapkan selamat Rama, ya, selamat Rama, Mila telah berhasil, Rama juga semakin termotivasi lagi karena kita hargai. Kalau 20 karung berhasil 17.000, Anda terima dengan 140.000 kan? Hanya untuk pasarkan, memberikan informasi kepada saya untuk contoh untuk produk itu. Kalau Rama tinggal di Kota Kupang, ada orang-orang Bugis. Nah, kita punya ketua kerukunan Sulawesi itu Pak Haji Darwis. Haji Darwis itu dia seorang pengusaha. Saya biasa dapat bantuan dari beliau. Ketika kerja proyek, saya diminta untuk masukkan material. Itu kita saling membantu. Ya. Ketika Rama punya keluarga, pasti banyak orang Bugis di sini. Peluang kita itu adalah di musim hujan ini, banyak ibu-ibu yang akan tata rumahnya dengan menanam bunga-bunga. Yang dibutuhkan itu adalah pupuk. Pupuk yang siap untuk menanam bunga-bunga itu. Itu kalian punya peluang, ya. Anda punya peluang untuk memperkenalkan, oh kita ada penjualan. Tinggal WA kepada saya, Bapak ada pesanan saya, alamat ini, nomor ini. Kami akan kontak. Anda tidak terlibat untuk mengantarkannya. Untuk memotivasi Anda, setiap bulan ada pertemuan untuk memberikan bonus kepada mahasiswa yang berhasil. Bonus itu nanti akan kita serahkan pada saat pertemuan supaya teman-teman kamu juga lihat. Wah, Rama dapat uang 1 juta dari penjualan produk ini. Teman-teman kamu yang hanya dapat 200.000, dia akan semakin termotivasi untuk melihat kamu punya keberhasilan. Itu namanya teknik-teknik untuk menghargai orang. Ya, ya seperti itu ya Rama. Begitu ya.
Ya, saya senang kalau ada yang bertanya. Masih ada? Saya, Bapak. Oke. Francisca, Iya, Bapak. silakan Francisca Oktaviani. Iya, Bapak. Ini dari tadi kan teman-teman bertanya mengenai bisnis yang sedang Bapak jalani. Saya ingin bertanya, Bapak, adakah karakteristik atau ciri khas dari seorang wirausaha? Oh, karakteristik wirausaha itu ada sebagian tadi ya. Dia pertama itu memiliki kemampuan, ya, memiliki kemauan dan memiliki pengetahuan. Karakteristik seorang wirausaha yang sukses itu adalah memiliki keberanian, ya, berani menanggung risiko, memiliki tipe-tipe pekerja keras. Dia bisa mengatur waktu, disiplin. Ya, disiplin waktu harus diutamakan. Ya, kalau ada tadi itu ya proses untuk menjadi seorang pengusaha sukses, pertama itu dia bisa menciptakan sesuatu ide baru, namanya inovasi. Ya, inovasi itu berasal dari dirinya sendiri. Ada kemauan, kemampuan, mau kerja keras, mau ya menanggung risiko, mau memulai pekerjaan untuk tidak menunggu, ya. Dan kita ikut budaya Jepang. Budaya Jepang itu adalah seorang pekerja keras yang kita bisa tiru. Budaya Jepang itu ketika dia makan, dia hanya sebentar makan di meja makan. Tapi budaya kita itu lebih lama di meja makan. Budaya orang Jepang itu kalau kerja, dia cepat kerja menyelesaikan pekerjaannya. Tidak banyak istirahat. Tapi kita punya budaya itu lebih banyak waktunya untuk ngobrol. Lebih banyak waktunya untuk makan seri pinang. Lebih banyak waktunya untuk sebentar-sebentar minum tuak, minum laru. Itu tantangan. Ya. Oke. Baik, siapa ini yang tadi? Ya. Begitu. Mana kau punya muka tadi tuh? Bapak. Oh, Francisca Oktaviana. Francisca dari mana? Asal dari? Iya, Bapak. Francisca asal dari mana? Manggarai? Dari Manggarai, Bapak. Nah, dari TP-TP mukanya saya bisa tahu. Itu orang-orang Manggarai. Orang Manggarai itu juga pekerja keras. Yang saya tampilkan tadi itu yang menerima bonus 4 juta semasa dia bulan April dia pulang berlibur karena virus corona ini. Dia pasarkan dari Manggarai. Hanya dia datang di Kupang, saya kasih bonus 4 juta lebih. 1 semester dia bayar uang kuliah 2 juta. Uang kuliahnya, uang UKT-nya 2 juta. Berarti 4 juta itu dia bisa gunakan komisinya untuk memasarkan produk ini selama 2 semester. Itu luar biasa, sangat luar biasa. Siapa mau kasih uang? Ketika Francisca Octavia mendapat bonus 100.000 saja, 100.000 itu adalah hasil usaha Anda. Bisa kita bayangkan 100.000 ketika kita minta uang kepada mama, kepada bapak di kampung, berapa ekor ayam yang dijual. Ya, mungkin 1 ayam bangko yang dijual dapat
100.000. Lebih baik kita kerja sendiri, menghasilkan dengan susah payah, menghasilkan dengan keringat sendiri, jauh lebih bermartabat dibandingkan ketika kita minta-minta terus uang. Ya. Oke, terima kasih Francisca, Iya, Octavia. Bapak. Terima kasih, Bapak. Ya. Ini masih ada lagi. Ya. Harapan saya sekian orang yang ada di layar ini yang mendengar saya punya kesaksian, lebih lengkapnya adalah ketika Anda menghubungi saya. Kita satu tetangga, Anda di Fakultas Hukum, saya di FISIP di sebelah. Masa pandemi ini kita belum ada tatap muka. Ya kita pakai ya saluran lewat WA, HP untuk kita berkomunikasi. Dan kita sewaktu-waktu ada pertemuan 1 kali dalam 1 bulan. Kita punya produk pasaran itu dan anggota sekian puluh orang. Dan Anda walaupun semester 1 saya harapkan untuk masuk bergabung setelah mendengarkan kami punya motivasi kewirausahaan ini. Ya. Oke. Saya kira cukup dan jangan lupa setiap saat untuk berdoa. Anda terlahir untuk sukses. Dan tanamkan dalam diri Anda bahwa saya adalah dalam proses memperbaiki status sosial ekonomi orang tua saya di kampung. Maka jangan sia-siakan kesempatan yang sangat berharga mulai dari semester 1. Dan usahakan semester 8 Anda selesai semester 7 materi dan Anda usahakan supaya semester 8 dan semester 9 itu Anda sudah jadi sarjana. Ya, dengan memanfaatkan waktu yang ada. Ketika Anda kuliah banyak waktu yang tersisa untuk kita bisa gunakan mencari uang. Oleh karena itu saya persilakan Anda bergabung. Kalau ada yang mau bergabung, kita sama-sama untuk menjalankan suatu produk dengan materi bauran pemasaran tadi atau starter mic. Ya. Oke, sekira sampai di sini kalau tidak ada yang bertanya lagi. Semangat, sukses, jangan pernah menyerah. Ya. Oke. Selamat sampai sekian. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa Anda terima dan wujudkan, dan saya persilakan untuk tetap bersama-sama dengan saya. Dengan nomor HP yang saya berikan tadi, silakan catat dan menghubungi saya. Barangkali saya sampai sini. Terima kasih banyak kebersamaan kita. Ya. Terima kasih banyak panitia. Terima kasih dari pimpinan fakultas yang sudah 4 tahun berturut-turut untuk memberikan kepercayaan kepada saya untuk memberikan motivasi kewirausahaan pada mahasiswa baru yang ada di Fakultas Hukum ini. Selamat siang. Tuhan memberkati kita semua. Siang, Pak. Selamat siang, Bapak. Siang, Pak. Siang, Pak. Siang, Pak. Terima kasih, Pak. Kita ketemu ya. Iya, Pak. Sampai Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak. Sudah jelas.
Laras kamera belum menyala. Biar aku tadi. Lampu larut.